Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita belajar membuat input data yang kita bahas secara bertahap. Untuk sesi pertama kita akan membuat label otomatis pada sebuah user form. Kita masuk seperti biasa. Di sini sudah kami siapkan copy isian data yang berwarna kuning ini. Inilah yang akan menjadi acuan kita mengisi data-data apa yang kita akan isi pada di buah Excel atau pada sebuah input data yang nantinya akan mengisi kolom-kolom yang telah tersedia sesuai dengan kopnya masing-masing. Ini ada kop semua. Ini kopnya adalah judul daripada kolom apa yang menjadi isian. Di sini kita sudah siapkan ada 10 untuk contoh pertama yang nanti akan dikembangkan sesuai kepentingan. Namun di sini kita akan membuat 10 kop isian, yaitu 1, 2 dan sampai kita sudah hitung 10. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk langsung di jendela Visual Basic. Seperti biasa kita insert modul. Modul adalah utama, yaitu bagian di mana kita akan menempatkan objek-objek yang kita butuhkan dalam pembuatan entry data. Yang pertama kita hanya membahas tentang label. Ini sudah tersedia pada toolbook. Kita pilih label. Di sini label. Untuk agak besar kita bisa cek properti, kemudian ganti font style, size. Font adalah jenis tulisan seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya kita ganti fontnya apa, kemudian stylenya bold atau italic atau regular, kemudian size-nya adalah besar ukuran tagnya ya. Kita coba 12 atau 14. Kita oke. Ya, ini adalah ukurannya. Kemudian untuk pembatas kita cek ganti border stylenya 1. Border, klik dulu baru properti, bordernya 1 jadi kelihatan. Kemudian caption adalah tagnya yang ada namanya caption. Di sini kita kosongkan captionnya. Kita kosongkan ya, jadi kosong. Kita besarkan layarnya ya. Nanti box 1. Kemudian ini kita cek labelnya adalah label 1. Nama label 1 kita membutuhkan 10 copy saja Bapak Ibu sekalian. Copy untuk memperbanyak ya, tidak usah membuat satu-satu lagi, kita tinggal copy. Ini sudah 2, copy lagi kedua-duanya dengan cara klik tahan shift ya. Jadi klik kemudian shift, sama seperti copy di Excel biasa. Copy, pastekan dan atur, kemudian paste lagi. Sudah 6. Kemudian paste lagi
sudah 10 ya. Inilah contoh kita membuat 10 label yang akan diisi secara otomatis, tidak perlu menulis satu persatu. Mungkin kalau jumlahnya 1-2 bisa saja kita ganti satu persatu, tapi kalau banyak keuntungannya kita hanya memberikan kode, otomatis kop-kop yang ada tersedia di lembar Excel akan tampil di sini secara otomatis. Ini cek 8, 1, 2, kita cek berapa jumlahnya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kurang 2, kita paste lagi ya, maka jumlahnya 10. Nah, kita atur seperti biasa ya Bapak Ibu, sudah jumlahnya sudah 10. Kemudian seperti biasa kita menampilkan dengan menggunakan modul panggil ya, insert modul. Seperti biasa kita buat modul sub sebagai awal, sub misalnya panggil. Lalu sekalian di sini tidak boleh membuat dengan spasi ya. Misalnya kalau memang panggil user form atau panggil from, bisa dengan tanda panggil from misalnya. Jadi tidak dianjurkan, tidak dibenarkan kalau menggunakan spasi. Kemudian diakhiri dengan sub. Di sini adalah kita panggil show ya, show berapa. Jadi yang kita panggil adalah user form 1 seperti biasa. User namanya tidak boleh berbeda ya dengan apa yang ada di situ. Kalau Bapak Ibu ingin sama, tinggal klik 1, user form 1 di sini, ini saja di copy. Nah, supaya jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan, maka kita panggil ya itu sama 1 show ya, seperti biasa. So sudah jadi, maka kita langsung masuk ke lembar Excel. Kita membuat tombol seperti biasa, sudah kita belajar bersama. Tombol dengan menggunakan gambar, sape bisa, semua bisa. Kemudian kita di sini tandai dengan gunakan ASEAN makro seperti biasa. ASEAN makro panggil from di sini, klik seperti biasa. Sudah kita belajar bersama. Oke, maka otomatis sudah berfungsi. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada. Ini adalah labelnya masih kosong. Bagaimana kita mengisi label ini dengan kop warna kuning ini? Jadi nanti kita akan membuat kode otomatisnya supaya label ini muncul, label kop ini muncul di label user form ya. Kita masuk ke, tutup dulu, kita masuk ke Visual Basic. Seperti masuk di user form, klik kanan, view kode user form, jangan di label tapi di user form. View kode. Sini kita ganti dengan initialize. Jadi gampang ya Bapak Ibu. Ini adalah kode dimana user form initialize ini, artinya maksudnya kode yang dibuat pada user form initialize ini akan tampil atau otomatis jalan pada saat user form tampil. Di sini kita tujuannya tadi adalah
mengisi label otomatis sesuai data yang ada. Kemudian kita membuat deklarasi dulu. Deklarasi yaitu dengan menggunakan dim, menyebutkan dengan WS, dim WS misalnya as worksheet. Di sini maksudnya nama worksheet yang kita akan eksekusi atau menuju ke sheet mana gitu, itu namanya worksheet. Jadi objek worksheet adalah sebagai objek, nama sheet di sini dideklarasikan sebagai WS. Maka kita sebut dulu nama WS, nama sheetnya apa. Kita bikin sheet WS. WS ini sama dengan sheet apa yang akan tampil. Jangan lupa sheet ada dua, sheet S, kemudian buka kurung, kemudian tanda petik sheet yang kita mau tampilkan adalah sheet apa. Misalnya kita sheet input misalnya. Jangan lupa petik, kemudian ini adalah nama sheet yang kita deklarasikan pada sebuah kode, yaitu namanya sheet input. Kemudian untuk jumlah daripada label yang akan kita eksekusi, kita menggunakan dim jumlah ya, dim i. Jadi kita pakai i, misalnya dim i sebagai jumlah. Kalau jumlah itu menggunakan aslong, jadi aslong itu adalah dim i sebagai aslong, ini sebagai jumlah karena angka atau bilangan, karena kita menghitung jumlah textbook ada 10, maka dia pakai long karena tidak namanya variabel, tidak tentu jumlahnya sebanyak yang kita mau, namanya variabel panjang, variabel jumlah ya. Kemudian kita menyebut label ya. Label itu kalau dalam user form adalah kontrol ya, kontrol namanya ya, kontrol apa ya, disebut kontrolnya kontrol apa, label ya, label. Kemudian kita tambahkan dengan i. Jadi maksudnya label i. Jadi kita definisikan dulu i-nya dari berapa sampai berapa, penggabungan for ya, for i. For i itu sama dengan, karena 10 kita tulis 1 sampai 10. Jadi ini adalah 1 sampai 10, maka label 1 sampai label 10 ini sudah mewakili 10 label ya. Label i, jadi label i mulai label 1 sampai label 10, begitu maksudnya. Kemudian di situ value atau isinya kita kalau di VBA label itu caption ya, caption sesuai dengan propertinya caption. Jadi isi daripada label atau tulisan yang ada di label itu namanya caption. Di sini kita bahwa mendeklarasikan label 1 sampai 10 itu akan membaca atau sama ya, sama dengan WS yang kita sebut di sini. WS ini sheet 1, kita tidak usah menulis sheet input lagi, tinggal tulis WS ya, kita tinggal, berarti sudah mewakili titik, sudah mewakili bahwa WS itu adalah sheet input karena kita sudah mendeklarasikan terlebih dahulu. Kemudian
kita membaca sel itu adalah sel, ini L-nya 2. Sel itu terdiri dari baris dan kolom. Untuk yang pertama adalah baris ke berapa tadi, kita buat baris ke-5 ya, baris ke-5. Kemudian kita mulai dengan kolom pertama, ya. Kalau sel adalah isinya adalah value ya, value. Jadi kolom baris ke-5 kolom pertama yang akan dibaca untuk label 1. Untuk label 1. Karena ada label 10 memanjang ke kolom, jadi kolom 1 sampai kolom dari kolom 1 sampai kolom ke-10, maka di sini ditambahkan i plus i ya. Nah, ini agak panjang kodenya. Jadi baris ke-5 kolom 1 tambah 1 berarti dia akan baca kolom kedua, kemudian kolom ketiga sampai 10 kali pengulangan ini. Pengulangan. Kemudian di sini karena for memulai dari 10, maka diakhiri dengan next i. Nah, bisa kami ulang lagi. Dim WS sebagai worksheet adalah mendeklarasikan WS ini sebagai worksheet, kemudian menyebut sheet WS ini adalah sheet input untuk tim yang pertama, dan yang kedua mendeklarasikan i sebagai panjang, sebagai tingkatan, sebagai jumlah, sebagai sampai ke bilangan berapa. Nah, di sini saya keperluan, jadi sampai ke tingkat 10, 100 dan seterusnya. Kemudian ini label disebut sebagai kontrol dia, nama label, kemudian label 1. Di sini label 1 sampai 10 ya kan, label 1 sampai 10 sudah otomatis mewakili daripada kode ini. Label i adalah 1 sampai 10, maka label 1 sampai 10 isinya atau valuenya adalah membaca WS worksheet input pada baris kedua, baris ke-5 kolom 1 ditambah kolom 1, 2, 3, berarti dia akan ke kanan, membaca ke kanan, membaca kolom 1 tambah i, jadi kolom 1 tambah 1, 2, kolom 2 tambah ini 1 sampai 10 hitungannya, berarti tambah 1 tambah 2 tambah 3 akhirnya, kemudian diakhiri dengan next. Setelah selesai ini kode, kita coba tombolnya ini berfungsi apa tidak. Nah, di sini ada next ini kurang T, dalam bahasanya kurang T dia. Next kita coba lagi, tombol. Di sini ada kesalahan, runtime error, berarti ada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan kode yang ada. Kita debug, berarti server 1-nya ini salah dalam server 1, bahwa di sini ada kode yang tidak pas. Kita lihat dulu di sini, kita lihat lagi view kodenya. Sheet input. Sheet input kita belum ganti sheetnya ya. Kita kembali ke Excel lagi. Ini sheet apa ini namanya nih? Sheet 1. Maka ini salah nih, nama sheetnya tidak benar, maka kita ganti dulu sheet input.
set input. Set input karena kita sudah mendeklarasikan set tadi adalah set inputnya. Kita masuk ke Visual Basic lagi. Nah, ini sudah bulat input. Sekarang kita masuk kembali ke lembar Excel, kita coba. Nah, sudah kelihatan apa belum? Nah, sudah kelihatan. Ini kenapa 1 2 3 10 ini membaca kolom ke-5? Oh salah, ini kolom ke-5 yang dibaca, maka di sini kita harus baca kolom ke-6. Kolom ke-6 kita ganti, masuk ke Visual Basic. Nah, di sini kolom 5. Nah, di sini kolom 5 ini. Kolom 5 kita ganti kolom 6. Oke, kolom 6. Nah, kita coba lagi teks tes. Nah, berarti sudah benar. Jadi kolom-kolom yang ada ya. Jadi pada user form ini ya, dalam user form ini sudah benar bahwa nomor nama muncul otomatis. Nah, ini kalau sudah seperti ini maka dia akan membaca otomatis. Kalau misalnya di sini diganti, otomatis di dalam juga akan terganti. Misalnya di sini tulis nama lengkap, ganti di sini lengkap. Kemudian di sini nomor pajak misalnya. Nah, misal di sini misalnya pekerjaan. Maka otomatis pada ini sudah terganti otomatis. Ini sudah otomatis membaca sebagai label yang telah disediakan. Jadi tujuannya kenapa dibuat seperti itu? Apabila ada perubahan dalam membuat kolom-kolom di sini, jadi para pengguna tidak perlu lagi merubah sendiri di Visual Basic karena belum tentu mereka bisa mengubahnya. Otomatis dari programmer atau pembuat daripada aplikasi itu dia menempatkan label-label ini akan berubah otomatis sesuai kode yang telah diberikan. Kalau kita ganti, nah ini kita ganti juga akan berubah otomatis. Itu tujuan pertama. Kemudian nanti langkah selanjutnya bahwa di sini akan mengisi beberapa, kita menggunakan textbook ya, nanti akan kita bahas. Namun pada kesempatan ini hanya kita akan bahas bagaimana membuat label otomatis. Di sini nanti isi-isiannya akan berada di seperti ini. Nah, sama caranya nanti ini textbook kita copy, kita tulis sebanyak 5 kali. Ya. Copy sebanyak 5 kali. Diatur sebagian lupa, paste lagi, jadi kita atur supaya rapi, jadi sudah rapi, kemudian paste lagi. Ya, selesai. Inilah salah satu contoh label. Kemudian di sini nanti akan kita belajar mengisi input ini dengan membuat tombol input. Jadi setiap kita ambil command button di situ, button.
jadi input ganti dengan input. Jadi nanti tombol ini akan berfungsi untuk memasukkan data-data yang ada di sini. Sementara ini tombolnya masih kosong. Nanti kita akan bahas cara memasukkan data yang ada di textbox ini dengan tombol input. Kita kembali ke lembar Excel. Nah, inilah nanti nomor, kita isi nomor, nama lengkap kita isi dengan nama lengkap, kemudian ini apa, nomor pajak berapa. Nanti ini akan masuk berdasarkan label-label yang ada di sampingnya, ini akan mengikuti kolom yang ada dengan tombol input. Itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk sesi pertama ini kita menampilkan label dulu. Untuk menambahkan label, nah, kita buka kembali ya. Cukup simple ya rumusnya. Dim as ini kita mendeklarasikan ya, besarkan lagi. Dim as mendeklarasikan des sebagai sheet ya, kemudian as sebagai long. Ini adalah variabel dari i. Ini kalau sampai 100 tinggal tulis 100, jadi kemudahannya seperti itu. Kalau labelnya 100 cukup 100 saja, di sini tinggal tambah 0. Nah, namun textboxnya harus dibuat labelnya harus dibuat 100 juga, seperti itu. Jadi tidak boleh berbeda. Apabila berbeda maka akan terjadi error, tidak sesuai dengan apa yang ada di kode dengan objek yang ada. Ini adalah salah satu penggunaan daripada dim variable. Untuk lebih jelasnya